Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, dan hanya kepada Allah pula lah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini menjadi prinsip hidup kita, karena setiap sholat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, dan akhlak kita hari ini dan seterusnya hendaknya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim mukmin yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, dan juga baik akhlaknya, insya Allah muslim mukmin yang baik hati, iman, ibadah, dan akhlaknya, insya Allah muslim mukmin seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau mau tabungannya banyak, ya baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, dan juga baikin akhlak. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan limpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu artinya firman yang dalam Al-Quran hendaknya betul-betul kita jadikan sebagai pedoman hidup. Ya, kenapa? La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kita kecuali dengan Al-Quran. Ya, tiada kebahagiaan dalam kehidupan kita kecuali dengan Al-Quran. Jadi kalau mau bahagia, yuk kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Di antara satu firman Allah yang ditakutkan oleh para sahabat Nabi adalah di dalam surat Az-Zuhruf, surat yang ke-43 ayat yang ke-36. Meskipun sahabat Nabi radhiyallahu anhum sudah jelas-jelas dijamin masuk surga, tapi mereka masih tetap takut, khawatir terkena ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang dia berpaling dari pengajaran peringatan Allah Al-Quran, maka Allah akan datangkan syaitan, yang syaitan itulah yang akan mengombang-ambingkan dalam kesesatan. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran peringatan Allah Al-Quran, maka Allah akan jadikan syaitan untuk mengombang-ambingkan orang itu di dalam kesesatan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Karena itu saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yuk teruslah kita menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih. Dan ini adalah memang kunci kebaikan. Apa itu? Selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih. Kenapa? Ya, karena kalau kita tidak selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih, maka syaitan yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Dan ini sering saya sampaikan ulang-ulang untuk kita ingat terus. Fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, ada aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jika diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Ingat firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, maka Allah akan tambah berkah karunia-Nya. Kalau kalian kufur, sungguh azabku amatlah pedih. Itu terdapat di dalam surat, yaitu surat Ibrahim ayat yang ke-7, surat 14 ayat yang ke-7. Kemudian ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Tidaklah Allah akan menyiksa kalian, tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian benar-benar bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah akan menyiksa kalian, tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian benar-benar bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat yang ke-147. Dan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Kemudian kita pun wajib bersabar ketika kita diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, menyakitkan,
Menyedihkan kehilangan dari orang yang kita cintai atau kematian ditinggal orang yang kita cintai. Wajib kita bersabar. Dan sabar dalam 3 hal. As-sabru fi ta'atillah, sabar di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabru fi tarkil ma'asi wa dzunub, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Dan juga as-sabru anid dunya awil musibah, sabar terhadap ujian-ujian dunia dan musibah, bencana atau penyakit yang Allah berikan kepada kita. Tapi dasarnya semua itu harus kita sikapi dengan apa? Dengan ikhlas, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Terima takdir Allah dengan lapang dada rela. Insyaallah akan memberikan keberkahan dan rahmatnya, pertolongan kepada kita semua. Dan sebagai kata pengingat, seorang muslim mukmin yang baik, dia harus selalu optimis, tidak pernah pesimis, tidak sinis, dan juga tidak suka memponis, apalagi ngemis. Najis. Itu kata Ustadz Akhlis. Berarti bukan hadis ya. Tapi insya Allah ada hikmah dan manfaatnya. Ayo, bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Maka hanya dengan kekuatan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah, kita bisa berbuat banyak kebaikan, manfaat. Maka terus kita minta kekuatan pertolongan kepada Allah. Yuk, kita sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza tawakkal fal tawakkal 'ala Allah. Kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu mohon kepada Allah. Pun kalau bersandar dan tawakal pula hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada hikmah dan manfaatnya buat diri kita bersama. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Allahumma htim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bihusnil khatimah. Allahumma htim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, akhirilah kehidupan kami dengan iman, akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.